Oi ceng, cai supo ning ordo. Ordo apa nen blong? Cai jak serius gen aja asal nenek. Anu ipeka poleng, ane umah ditanggung desa nento, ane sakti mandro kunon to apa? Ane sai ngadap sabuk pengliaan to, ibisa jokone mati. Ninga si ninga nak buin mani kone bakal abeng tekan keluarga nen blong. Tapi ceng, Engken. ngomong-ngomong mati nu kone ulian kalah mesiat di alam gaib ceng. Bah, ya runo ento je blong. Sorry nah, saya sing nawang, nenen malu. Dari cai nawang pekak poleng tu mak ulian mati kalah mesiat. Memangnya cai man mau balik siat di alam gaib tante. Sing joy nak gitu di ngorto Bah, ne orto bin orten cai. Nyak subo caro sengak juan sambungan bangul. Mungkin Dari peceni lama-lama hortan bisa dinaga. bisa gitu. Biasa tuh belum yang manusia yang titipan munyi bisa lebih dari ne. Coba yang titipan pipis jak pepasan kuang supaya dari ne. Tapi masalahnya anak sakti mandroguno gitu adi bisa mati masih ceng. Aja lemah lengah nan belum. Ujang lengah pones cai wake. Belum, semua yang hidup pasti akan mati. Itu pasti tuh dan belum. Karena kehidupan di dunia ini pasti diikuti dengan kematian. Termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Semua akan menuju titik yang disebut dengan kematian. Biar Rasul sakti menguar-nguar, biar tubuhnya sehat walafiat, biar cantik, biar tampan, semua akan ketemu dengan yang namanya kematian itu belum. Kaci memi dan semuanya memang pantas untuk melewati yang namanya kematian tuh. Aduh, ngeri malah wakin ngortan caine ceng. Kematian itu seolah-olah seperti teror lah sana. Jadi ngeri. Masalahnya wakil belum siap bekal untuk mati. Memangnya mati itu harus ngapa bekal dong. Cara murid TK atau SD yang masuk ke sekolah tuh harus ngapa rantang misi makanan gitu. Sehingga kalau basangnya seduk ada waktu untuk buka bekal gitu masuk cerita. Mon, masalahnya kan di subahnya mati. Kone sang yang mau bisa-bisa mersiksa kone itu dia di neraka. Atau menggantung itu yang petung kone betene misi lantas api barak mekera benceng. Tur kone di talinan yang ngone ngantung itu. Misi lantas bikul meret-meret talin itu. Aduh, jak ngeri ya sana kalau dibayangkan. Nah, itulah tuh masalahnya tuh belum. Uli cenik sebuah cai diteror oleh cerita-cerita yang menakutkan seperti itu. Dan cerita itu cai telan mentah-mentah tanpa mencoba mencari makna di balik cerita itu. Menurut saya tuh belum cerita itu maaf kan nah, tidaklah mendidik dan merusak cara pikir anak-anak kita. Tapi mungkin sebagian besar ada yang mengatakan mendidik. Coba cai bayangkan, anak-anak kita sejak kecil sudah dididik dengan teror, dengan rasa takut yang luar biasa. Jadi tidak ada lagi diajarkan tentang kebahagiaan, keceriaan, atau dongeng yang isinya budi pekerti, yang menghargai kehidupan. Tapi dongeng yang bersifat ancaman yang mengerikan, yang pada akhirnya meneror pikirannya. Masa gitu ceng? Belum, pada setiap agama pasti meyakini adanya alam setelah kematian yang lebih dikenal dengan surga atau neraka. Namun penggambaran tentang surga dan neraka perlu dinawang tentunya berbeda-beda. Maksudnya? Ada yang menceritakan kalau ada orang yang suka berkata-kata buruk misalnya tuh maka di neraka lidahnya akan digergaji. Digergaji? Entah gergaji cap apa ngonto saya ngerti. Atau gergaji itu buatan pabrik apa? Masih sing jelas tuh. Apakah itu produksi Cina? Masih sing tawang. Ada juga yang menggambarkan di neraka itu ada api besar dan jiwa manusia yang berdosa akan dibakar di sana. Dan sebagian besar penggambar itu belum berbicara tentang roh manusia. Roh binatang itu jarang diceritakan. Apakah roh binatang itu semua masuk surga? Itu masih sing seken. Nah, cerita-cerita itu sangatlah menakutkan bagi manusia. Sehingga manusia seperti cai itu misalnya menjadi takut untuk mati karena belum punya bekal untuk mati. Mon kan gitu liwan ake ngerosang.
Blong, di dalam ajaran agama Hindu, bekal yang dimaksud adalah Apa tuh? karya atau karma yang berguna, yang bermanfaat. Ya nih rago hidup di mayo padon ya sudah belum? Oh, Karya atau karma yang berguna yang dimaksud adalah berguna bagi hidup dan kehidupan di dunia ini. begitu. Sampai akhir hidup irago nih. Ingat, sampai akhir hidup kita di saat ini. Apa ngerti? Contoh kecil misalnya tuh, Oh, coba contoh nawa bang pawang ngerti. menanam pohon, membersihkan rumah atau got yang tersumbat, tidak sembarang membuang sampah, tidak menembaki burung-burung, tidak suka memportasikan, dan sebagainya dan sebagainya. Atau membantu sesama hidup. Dan membantu itu tidak harus serta-merta membantu dengan uang atau benda. Membantu bisa juga dengan memberi solusi, sehingga masalah yang dihadapi itu bisa diatasi. Karya-karya kecil itu belum dilakukan sampai mati, dan itu sudah termasuk bekal mati. Oh gitu. Sesungguhnya belum seharusnya manusia semakin tua semakin mampu memberi contoh yang baik kepada yang muda. Adi gitu. Liu kenepoan orang kalau sudah tua ada belum, kemudian dia menghilang dan hanya duduk termenung pada sebuah tempat, katanya melayani Tuhan, memuji-muji nama-nama Tuhan, atau duduk terus-menerus mohon ampun kepada Tuhan, gitu. Mon salah tuh ceng. Salah dong Seng, tapi dia lupa bahwa dia masih punya tugas hidup. Karena dengan semakin tua umurnya belum, maka sesungguhnya semakin banyaklah pengalaman hidup yang mereka alami, sehingga semakin banyak pula mereka bisa memberi contoh pada generasinya. Apa ngerti? Maksud saya ini? Belum, melakukan pelayanan atau pengabdian pada Tuhan bukan semata-mata hanya harus dengan duduk berjam-jam kemudian memuja-muja dan memuji Tuhan, tetapi lebih melakukan suatu karya atau karma mulia atau perilaku terpuji dan bermanfaat nyata bagi kehidupan lain semasih dia hidup. Dan ketika dia sudah mati, dia akan meninggalkan sebuah jejak kehidupan yang luar biasa. Pak Cinawang. Oke, tuh. Belum, walaupun agama mengajarkan adanya reinkarnasi atau kehidupan yang berulang-ulang bagi sang jiwa, namun perlu Cai sadari bahwa saat ini, ingat, saat ini kesempatan Cai hanya ada sekali sampai selesai, atau sampai Cai menemukan kematian bagi sang tubuh. Maka buatlah sejarah yang sebesar-besarnya, buatlah cerita yang membanggakan bagi anak cucu kita. Membanggakan kengker maksud saya ini tuh. Coba Irago ngelah cucu, kemudian dia bercerita tentang kakeknya kepada teman-temannya. Kengker satu aneh. Pekak Irago tuh bidan mati ditembak penjajah waktu perang puputan Margorano po. Pekak Irago tuh mati melawan Gumi Pertiwi dari cengkraman kaum penjajah. Oke tuh ortane tonton. Amat bangganya sang cucu menceritakan kepelawan pekak itu. Beda dengan cucun Cai yang bidan tuh belum ngorto ngajak timpal di sekolah tentang Cai. Engken yang menceritakan tentang wakilnya timpal-timpal di sekolahan. Wih, pekak Irago bidan mati gantung diri, kemudian terus kepung pegawai LPD. Yang model gitu, apa yang bisa dibanggakan oleh generasi penerus Cai itu belum? Maka berikanlah bekal pada penerus kehidupan. Berikan bekal karma, karya kehidupan yang positif kepada mereka, sehingga mereka bisa jadikan pedoman, penyemangat, pemacu perjuangan hidupnya di dunia ini. Maka kalau sudah demikian belum, maka tidaklah heran akan muncul sebuah generasi yang betul-betul melihat contoh nyata dari pendahulunya. Oh gitu. Mau sekaya apapun belum, harta benda yang dikumpulkan oleh seseorang sampai masa tuanya, kalau dia tidak berguna dan tidak bermanfaat, maka sia-sialah kekayaannya di tahun belum. Jadi gitu. Seharusnya seseorang semakin kaya raya tuh belum, seharusnya semakin berguna bagi semesta kehidupan. Tidak saja bagi manusia, tapi juga binatang, pada tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Jadilah manusia semakin tua semakin berguna seperti pohon. Engken pohon Coba aja Cai banyak belajar dari pohon. Nah, lihatlah pohon. Kemudian pohon angon contoh hidup. Kan manusia makhluk yang paling sempurna selain rokok. Kemudian manusia harus jadi makhluk paling sempurna. Karena manusia ngalah tri pramano, bayu, sabdo, idap. Bayu nento belum? Manusia bisa bergerak, Sabdo, bisa memunyi, idap, punya pikiran. man yang pohon Hanya ngalah bayu gen, hanya punya daya tumbuh gen, tak bisa bergerak dan tidak bisa berpikir.
kutukannya bergerak-gerak punya kayu itu. Itu sih ulian ampahan angin tuh. Oh gitu. Pi, dua jahit nih belum. Kan jahian saya ngajain. Tapi masalahnya belum, walaupun manusia ngelatri permana sudah, bayu sabda lan idap secara satuan cair tentu. Oh, Tapi manusia selalu kalah saya kan tekan itu tumbuh-tumbuhan. Maaf belum, saya bukan merendahkan kemanusiaan manusia bukan, tapi saya berbicara fakta. fakta apa maksud saya ini? Coba lihat tumbuh-tumbuh itu. Setiap saat dia bekerja untuk alam semesta Pangkinawang. Maksudnya? Siang hari dia menyerap karbon dan melepaskan oksigen. Sehingga karbon ane keluar uli kenal pot motor cain itu ane melepuk makudus pesuaran itu dinyatakan oleh tumbuh-tumbuhan. Dan dia juga bisa dijadikan rumah oleh binatang seperti burung dan bisa juga sebagai tempat berteduh bagi yang kepanasan. Dan dia menyuburkan dirinya dari daunnya sendiri. Maksud saya ini? Pada saat tertentu belum, dia menggugurkan daunnya dan daunnya membusuk di tanah dan dia menjadi pupuk bagi kehidupan lainnya. Dan bukan hanya untuk dia saja tuh belum, tumbuhan-tumbuhan yang lain pun dapat menikmatinya. Begitulah sifat-sifat pohon, semakin besar dia semakin berguna bagi yang lain. Oh gitu. Pada musim hujan dia menyimpan air dan mengeluarkannya untuk kehidupan lain di saat musim kemarau Pangkinawang. Saja cara satuan China tumbuhan tak berpindah-pindah hidupnya. Tidak seperti manusia bergerak berpindah sana berpindah sini, cari makan sana cari penghidupan sini, punya otak untuk berpikir, untuk memilih dan memutuskan sesuatu. Tapi sayang belum, Mungkin. manusia tak pernah merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Apalagi untuk bisa disumbangkan untuk kehidupan lain di alam semesta ini. Jadi gitu. Coba contoh dah, boleh punya nyu. Engken punya nyoe. Walaupun dia hidup diam di satu tempat, belum, tapi dia bisa menghasilkan buah yang banyak. Dan buah itu bukan hanya semata-mata untuk dirinya sendiri, tapi kayak yang cai barang menikmati hasil buah punya nyu belum. Cai bintit tur paling binir, melincar meputar kati uyang-uyangan, bergerak ke momai ngalegai. Ternyata belum. Mungkin. Kenyataannya bakalangon cai dewek cipedidi pun belum cukup. Apa buin kanti cai ngidang berkorban dengan yang lain? Oh, kalahan punya waki dari hidup waki. Di samping itu belum. Mungkin. Ipunyan kayu kayang di subana mati dia pun masih berguna. Carang nyangon kayu bakar, batangnya bisa dijadikan bangunan, mebel dan sebagainya tuh. Dia mampu hidup sampai masa tuanya berguna. Seingat tuh belum, orang-orang yang sudah melakukan laku guna selama ini dalam hidupnya, lanjutkan terus sampai napas terakhir. Sampai napas berhenti bekerja pada tubuh kita, jadilah manusia yang berguna. Berguna bagi nyen. Ya jelas, berguna bagi semesta kehidupan, apa dan siapapun dia. Marah saya ngomong gitu bukan berarti kita berhenti memuja Tuhan, bukan. Karena yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa itu belum. Oh, Kapanpun, dimanapun, dalam situasi kondisi apapun, tidak pernah terlepas jauh dari diri kita. Sambil makan pun memuji beliau bisa. Sambil jalan pun memuji beliau bisa. Kapan pun bisa. Apalagi ragu ngidang setiap embus napas kita. Kita tidak lupa menyebut nama Tuhan, nama beliau, alangkah mulianya. Maka lakukan terus. Tapi jangan lupakan tugas kehidupan kita di maya pada ini. Bahkan jangan keliru belum. keliru engken. Binatang pun memuji beliau dengan caranya sendiri. Pohon pun memuji beliau dengan caranya sendiri. Planet bumi pun memuji beliau dengan caranya sendiri. Galaksi pun memuji beliau dengan caranya sendiri. Kalau begitu, betapa sombongnya manusia mengatakan bahwa hanya dia yang bisa memuja Tuhan. Saksikan yang lebih tua lagi belum? Apa? Matahari. Yang ulipi dan kaden sebuah matahari itu tuan ada sudah. Sampai saat ini dia masih tetap berguna dan memberikan guna yang luar biasa bagi hidup dan kehidupan. Maka umat Hindu pun hormat dengan matahari. Planet bumi misalnya belum, entah bermiliar-miliar tahun pidan tersebut ciptakan tuh. Maaf dan untuk itu saya ngerti tuh karena saya bukan ahlinya. Tapi ingat, sampai saat ini dia masih terus melakukan ibadah pengabdiannya. Sampai suatu saat nanti dia hancur. Sampai hancur. Tidak ada kata berhenti bagi dia untuk melakukan pengabdian. Kecuali kehancuran. Dia terus melakukan pengabdian
dia terus melakukan peribadatan dengan caranya sendiri. Selayaknya manusia juga begitu. Maksud cai ini? Lakukanlah sesuatu untuk menebus kesalahan kita di masa lalu dengan melakukan pengabdian atau pelayanan, karena hidup ini sesungguhnya adalah sewanam. Melakukan pelayanan maksud cai ini? Oh, atau gampangnya gini belum. Amat pocol cai ini tuh hidup atomplok itu belum. Begitu cai mati, sing lebein ke ketelun anak subuh pada nsap kan cai. Ane no ingat hanya keluarga cai dulu kan. Tur abulan pitung dino subuh pada masih nsap kan cai. Sebaiknya manusia tidak seperti itu. Yuk lakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Karena hidup hanya sekali di saat ini, maka lakukanlah sebuah pekerjaan yang besar. Seperti Bung Karno misalnya. Sampai saat ini beliau masih dikenang-kenang jasanya. Begitu pula para tokoh-tokoh yang lain. Semua orang pasti mati tuh belum. Subuh jelas, tak usah diomongkan lagi. Biari pekak poleng ane sakti manro guno ros itu tentu pokoknya pasti mati. Ane terpenting bekal apa yang ditinggalkan bagi yang nanti hidup selanjutnya. Bukan bekal ane bakal apa mati belum. Dah ada urus ento. Itu terserah itu. Bukan cai nengah urus ento. Ento urusan hukum karma sudah pasti berjalan sebagaimana mestinya dan punya ketepatan. Makanya alam ini disebut dengan kosmos. Apa dan tuh? Kosmos. Amun cai sudah berkarma baik dalam hidup cai di hidup belum. Diapin kija bejek pasti berbuah baik. Dah sombong bungut cai orang melayani Tuhan, melakukan pengabdian pada Tuhan, Tuhan yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Apa sih arti pengabdianmu pada Tuhan? Tanpa kamu bantu pun Tuhan sudah mampu untuk melakukannya. Maka beribadahlah kamu untuk yang hidup. Siapa yang hidup itu? Nyentuh. Yang ada di sekitar kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik itu jin, samar, memedi, tuyul, sundal bolong, dan segala yang ada. Apa sih susahnya Raga memberi rasa kasih sayang kepada mereka? Toh juga mereka ciptaan Tuhan. Kalau kita sayang, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Mengapa sundal bolong perilakunya rusak? Oh, enggak ya perilaku dia rusak. Karena cai membencinya. Jadi belum, apa yang dimaksud dengan bekal kematian adalah laku nyata dalam hidup yang bisa dijadikan cermin oleh generasi berikutnya. Ingat, Apa? gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, cai mati harus meninggalkan karma karya baik. Sehingga nama cai selalu dikenang, tertulis dengan tinta emas dalam hati sanubari generasi penerus cai ini. Meh.